Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Reza Ardiansyah dalam channel Oke guys, pada video kali ini kita akan bahas mengenai tips-tips apa yang harus kita lakukan sebelum mengikuti ujian sertifikasi Draftsman Sipil atau juru gambar kelas 2. Kelas 2 ya. Oke, yang pertama kita masuk tahap-tahapnya dulu ya. Apa sih tahapnya? Yang pertama, kita pasti akan ada yang namanya registrasi dulu. Registrasi, kemudian masuk ke linknya gitu ya. Yang kedua, yaitu menyelesaikan soal atau mengerjakan soal. Nanti akan diberikan soal bentuk PDF karena ini secara online gitu. Kemudian kita harus mengerjakannya. Kemudian yang ketiga, besoknya itu tahapnya yaitu wawancara. Jadi ada kurang lebih 3 tahap ya, registrasi, kemudian menyelesaikan soal atau mengerjakan soal, kemudian wawancara. Sekarang kita masuk ke bagian penyelesaian soal. Nah, di bagian penyelesaian soal ini, karena mungkin ada berbeda-beda prodi ya. Kalau saya sendiri bangunan air, ada juga jalan jembatan, mungkin bangunan gedung gitu. Tapi pengalaman saya kemarin itu Draftsman Sipil secara umum. Jadi kita menggambar rumah denah dari soalnya itu udah ada denahnya. Kemudian kita harus mengerjakan apa sih? Tampak depan, tampak belakang, kemudian samping kanan dan samping kiri, kemudian potongan, kemudian denahnya digambar ulang juga. Setelah itu ada gambar 3 dimensi. Nah, itu ada 4 ya. Kita harus gambar 4 itu. Nah, itu kalau rumah ya. Secara umumnya seperti itu. Nanti kemungkinan mungkin sama seperti itu. Nah, lanjut kita masuk ke bagian tipsnya. Apa aja sih tips untuk menyelesaikan soal baik secara online ini? Nah, yang pertama adalah ikhtiar dan tawakal serta doa. Jadi kita harus berusaha terlebih dahulu, yaitu kita belajar, kemudian bagaimana sih caranya agar menggambar lebih cepat, kemudian tahu komen-komennya apa aja yang di juru gambar di AutoCAD itu. Nah, itu ya, karena 4.0 pasti pakainya AutoCAD, bukan gambar manual lagi gitu ya sertifikasinya. Nah, itu yang pertama. Jangan lupa untuk doa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga lulus dari ujian sertifikasi ini. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, apa sih? Yang kedua adalah pastikan aplikasi AutoCAD Anda itu berjalan dengan baik. Nah, karena apa? Kalau misalkan ternyata error, stres pasti gitu kan. Ya karena nggak bisa ngerjain, karena kita diberikan waktu 4 kali 60 menit atau 4 jam. Nah, di waktu 4 jam itu, misal kita aplikasi AutoCAD kita error, 2 jam ini, 2 jam buat benerin, atau 1 jam kita buat benerin, ya kita kebuang sia-sia cuma buat benerin aplikasinya doang. 3 jam buat ngerjain, nah rugi toh. Bahkan 4 jam itu belum tentu kita bisa mengerjakan semua gambar ini, ya kan? Misalkan tampak potongan dan lain sebagainya. Nah, makanya menurut tips saya, saran saya, kalian harus mempersiapkan dulu aplikasi AutoCAD-nya. Misalkan malam harinya atau 1 hari sebelumnya dicek dulu apakah ada yang error nggak sih. Misalkan esensinya atau mungkin ada kalian di-crack jadi error gitu ya. Jadi dicek dulu, kemudian pagi-paginya sebelum mulai mengerjakan ya, berarti dibuka dulu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga apa? Persiapkan materi atau bahan materi. Apa sih yang dimaksudkan sama bahan materi ini atau materi yang dikumpulkan? Ya, maksud saya adalah file-file aplikasi, file-file AutoCAD Anda, gambar Anda yang pernah dikerjakan. Misalkan nih di semester 1 atau semester 2 pernah ngerjain gambar ya, tugas besar gambar rumah. Lah, berarti kan udah ada. Atau mungkin kalian ngerjain bangunan air, gambar bendung, udah ada ya kan, udah persiapan. Jembatan, mungkin udah gambar jembatan juga. Siapin dulu. Nah, jadi sebelum mengerjakan kalian udah buka filenya dulu. Sudah buka misal gambar rumah, ada gambar genteng gitu ya, karena secara umum misal nih. Nah, gambar genteng. Nanti kalau misalkan soalnya ternyata rumah, kalian buat potongan, udah ada genteng, kalian udah punya bahannya dulu, tinggal di copy paste. Nah, menurut saya ini bukan curang, karena apa? Itu gambar kalian sebelumnya.
sudah pernah digambar. Nah, jadi menurut saya ini adalah cara yang efektif dan efisien ya. Nah, karena di dunia kerja pun kemungkinan bahkan ada beberapa orang yang gambar ya gambarnya hampir mirip sama punya dia yang sebelumnya. Jadi kenapa nggak kita masukin aja gambar sebelumnya di copy paste, kan lebih cepat. Nggak harus kita gambar ulang, misalkan gambar genteng sedikit-sedikit gitu ya, PL gitu kan kelamaan, apalagi waktunya cuma 4 jam. Nah itu kan terlalu lama tuh, makanya lebih baik kita buka dulu file-filenya, kemudian copy paste, masukin. Kalau ada perubahan ya dirubah gitu kan. Ada yang sama misalkan ada mau kasih gambar pot, pohon atau mobil, kan lebih gampang, tinggal di copy paste saja. Nah itu yang ketiga. Sekarang kita keempat. Apa yang keempat? Itu adalah tenang dan kuasai. Kenapa kita harus tenang? Ya itu, kalau kita panik, resikonya apa? Kita bingung mau ngerjainnya gimana. Waduh ini gini nih, aduh ini gini nih. Wah susah kan? Malah kita stres, gak jadi-jadi, 4 jam gak sampai. Itu apalagi gambarnya lumayan banyak ini. Itu sudah, itu 4 tips dari saya untuk yang bagian menyelesaikan soal. Sekarang kita masuk ke bagian wawancara. Nah, di wawancara ini gimana sih tipsnya? Yang kita nggak bahas tipsnya dulu deh. Apa aja sih yang bakalan dipertanyakan? Apa aja yang bakalan ditanyain sama yang mewawancarai kita, ya kan? Nanti karena per orang itu, kalau yang mewawancara itu bakal beda. Misalkan saya sama ibu ini, teman saya sama bapak yang lainnya, atau mungkin ada yang sama kayak gitu. Gak mesti, ya. Jadi kalau pengalaman saya sendiri, sebelumnya itu saya cuma ditanyain satu pertanyaan. Apa itu? Pertanyaannya cuma gini, kok kamu bisa ngerjainnya ini cepat padahal ini banyak, cuma dalam waktu 4 jam gitu. Wah, saya cuma ngomong gini kan, sejujur-jujurnya saya. Ya gini Bu, karena saya sudah pernah mengerjakan gambar rumah, bahkan di tugas besar. Jadi saya udah punya filenya, saya tinggal copy paste saja. Misalkan ada yang sama, tinggal di copy paste. Misalkan denah ya udah ada kan, dari sana kita buat ulang lagi. Kemudian gentengnya atau rangka baja, rangka atapnya gitu kan, ya kita samain aja, mungkin perbedaannya di dimensi kayak gitu. Jadi kan nggak lama itu kan, udah ya cuma itu satu pertanyaan selesai, dan alhamdulillah saya lulus itu. Tapi teman saya ternyata beda lagi. Setelah saya tanya, kamu tadi ditanyain apa? Pertanyaannya malah banyak. Satu, dia ditanyain apa? Pondasi. Pondasi itu isinya apa aja sih? Misalnya pondasi batu kali ya, berarti kan ada pasir uruk gitu kan, ada batu kalinya, kemudian ada juga end stamping gitu kan. Nah itu. Kemudian yang kedua, dia ditanyain juga offset. Offset itu caranya gimana? Kemudian dindingnya tebalnya berapa? Kemudian plasternya itu tebalnya seberapa? Nah itu pertanyaannya. Kemudian selanjutnya, jenis arsiran. Tahu kan pasti kalau jenis arsiran di head itu biasanya aja hedge ya, HATCH ya. Lah misalkan garis miring-miring itu artinya apa? Misalkan kamu kalau mau hedge misalkan kamu mau kasih arsiran ini dinding, arsirannya gimana? Itu ditanyain. Misalkan rumput kayak gimana gitu kan, biasanya di hedge juga udah ada, tinggal menjelaskan. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang lain, komen-komen apa yang bisa kamu lakuin, misalkan gini, yang kamu tahu lah ya, komen yang kamu tahu kayak line gitu. Cara kasih garis itu kak, klik komennya apa ya, L line, kalau gabung jadi satu PL polyline gitu kan. Nah misalkan mau motong garis ini lebih cepatnya apa, pakai trim gitu, atau sambungin biar langsung jauh, extend gitu kan. Nah itu pertanyaan dari saat wawancara. Tipsnya apa biar lebih cepat ya, misalkan enak? Yang pertama itu adalah tenang dan kuasai lagi ya. Kenapa harus tenang dan kuasai? Karena gak usah takut, yang namanya diwawancara insya Allah kalian semua pasti tahu ya, karena kalian yang gambar. Jadi pasti harus tenang aja. Yang penting yang tips yang kedua itu jawab sejujur-jujurnya apa yang kalian lakukan. Misalkan kalian kayak saya tadi copy paste,
tapi saya copy paste-nya karya saya sendiri karena saya pernah gambar, tinggal dimasukin, bukan karya orang lain, bukan karena saya duplikat gitu ya, bukan kayak gitu lah. Itu yang penting sejujur-jujurnya, kemudian tenang dan kuasai itu saat kalian wawancara, karena pertanyaan insya Allah seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dan kalau ada yang ingin bertanya silahkan kalian tanya di kolom komentar. Saya Reza Ardiansyah, mohon undur diri.